Kenapa ya format laporan laba rugi yang kita pelajari di akuntansi biaya atau manajemen kadang bentuknya beda sama laporan laba rugi yang biasa kita lihat di laporan keuangan? Hai guys, di topik kita hari ini kita bakal belajar tentang variable costing dan absorption costing. Kalau kalian perhatiin di video-video fakultif yang ngebahas akuntansi manajemen, pas saya nunjukin hitungan buat nyari keuntungan, kadang formatnya kok beda sama format laporan laba rugi yang biasa kita lihat ya. Seringkali saya bikin bukan dalam bentuk sales dikurangin COGS, terus dikurangin biaya operasional dan sebagainya. Tapi saya bikinnya dalam bentuk sales dikurangin variable cost, terus dikurangin sama fixed cost-nya. Nah, ini bukan tanpa tujuan guys. Tampilannya dengan bentuk seperti ini dinamain contribution format. Contribution format ini ngegunain metode costing yang namanya variable costing. Sementara bentuk laporan laba rugi yang sering kita lihat di laporan keuangan, basically ngegunain absorption costing. Apa bedanya variable dan absorption costing? Ini yang mau saya bahas hari ini. Tapi sebelum kita mulai, saya mau ngucapin thank you dulu sama jurusan akuntansi Universitas Kristen Maranatha yang terus support konten-konten di fakultif. Topik variable costing ini adalah salah satu topik yang bisa kalian pelajari kalau kalian kuliah di jurusan akuntansi Maranatha. Bedanya, kalian bakal belajar lebih dalam sampai ke studi kasus dan prakteknya. Setiap mahasiswa yang kuliah di kampus ini memang dibekelin bukan cuman belajar teori aja, tapi gimana sampai bisa aplikasiinnya di dunia bisnis nanti. So, kalau kalian mau lanjut studi di bidang akuntansi atau bisnis, gak salah deh kalau kalian pilih jurusan akuntansi di kampus ini. Buat yang pengen tahu lebih detail, bisa lihat link yang ada di deskripsi di bawah ya. Nah, perbedaan antara variable dan absorption costing ini sebenarnya cuman apakah kita mau ngebedain variable dan fixed cost atau enggak. Buat yang belum tahu apa itu variable dan fixed cost, saya nyaranin lihat video fakultif yang bahas CVP ya. Kalau kita pakai variable costing, kita ngebedain mana cost yang sifatnya variable, mana yang enggak. Terus yang jadi cost produk kita, itu cuman cost yang sifatnya variable aja. Untuk cost yang sifatnya fixed, kita akuin sebagai periodic cost nanti. Sementara kalau pakai absorption costing, kita nggak bedain fixed sama variable. Kita cuma lihat berapa direct materialnya, berapa direct labornya, berapa overheadnya, terus kita olah ini semua jadi cost produk kita. Kita nggak pusingin apakah costnya variable atau enggak. Kita masukin semua ke cost produk kita. Ini alasan kenapa absorption costing sering juga disebut dengan full costing. Sementara untuk variable costing, karena cuma ngitung cost variable sebagai cost produk kita, variable costing ini sering disebut dengan direct costing atau marginal costing. Biar ada gambaran lebih jelas, saya bahas pakai contoh ya. Misalnya kita jualan kue deh yang gampang. Kita jual kue ini seharga 100.000 per toples. Untuk buat kue ini, kita perlu bahan baku dan tenaga kerja langsung. Anggap total direct cost-nya Rp10.000 per toples. Untuk overhead-nya, kita udah pisahin nih. Overhead yang sifatnya variabel, kayak gas dan listrik, jatuhnya di Rp30.000 per toples. Sementara, untuk overhead yang sifatnya fixed, kayak depresiasi oven misalnya, jatuhnya Rp100.000 per bulan. Untuk biaya yang bersifat umum, mulai dari gaji, depresiasi komputer, biaya promosi, anggap kita totalin aja semua jadi selling dan administration expense. Biaya umum ini juga anggap udah kita telusurin. Yang sifatnya variabel sebesar Rp20.000 per toples. Dan yang sifatnya fixed ada sebesar Rp200.000 per bulan. Anggap kita baru jalanin bisnis ini selama 3 bulan. Dari bulan Januari sampai Maret. Di bulan Januari, kita produksi sebanyak 10 toples dan kejual semua di bulan itu. Di bulan Februari, kita produksi 20 toples dan kejual setengahnya. Sementara di bulan Maret, kita produksi 40 toples dan kita berhasil ngejual semua termasuk sisa stok kita dari bulan sebelumnya. Nah, kalau kasusnya gini, gimana tuh kita buat laporan laba ruginya ngegunain variable dan absorption costing? Pertama-tama sebelum kita buat income statement-nya, biar gampang, kita coba bikin hitung-hitungannya dulu. Kita mulai dengan ngitung cost produk per toplesnya. Untuk direct costing, karena sifatnya langsung, ini nggak jadi persoalan. Mau pakai metode apa juga sama. Harus kita perhitungin di cost produk kita. Nah, untuk overhead, kalau kita pakai variable costing, kita cuman perhitungin cost overhead yang sifatnya variabel aja. Dalam kasus ini, besarnya Rp30.000 per toples. Jadi,
Cost produk kalau pakai variable costing sebesar Rp40.000 per toples, sementara kalau pakai absorption costing, cost overhead yang bersifat fixed, kita masukin juga sebagai cost produk. Fixed overhead kita per bulan sebesar Rp100.000. Kalau di bulan Januari kita produksi 10 toples, di Februari 20 toples, dan di Maret 40 toples. Buat dapetin fixed overhead per toplesnya, ya tinggal kita bagi aja masing-masing. Di Januari, fixed overhead per toples kita berarti Rp10.000. Di Februari, Rp5.000. Di Maret, Rp2.500 per toples. Buat dapetin cost produknya, kita tinggal jumlahin direct cost dan overhead kita. Nanti ketemu. Cost produk di Januari berarti sebesar Rp50.000, di Februari Rp45.000, dan di Maret sebesar Rp42.500 per toples. Nah, kalau udah tahu cost produknya, kita bisa hitung COGS di masing-masing bulan. Kita coba hitung yang pakai variable costing dulu. Ini gampang guys. Kita tinggal lihat berapa toples yang kejual, lalu kita kaliin sama cost produknya. Di Januari kejual 10 toples, berarti COGS-nya sebesar Rp400.000. Karena di variable costing semua komponen cost produknya bersifat variabel, COGS-nya saya namain sebagai variable COGS. Tujuannya buat ngebedain aja sama COGS yang kita hitung nanti pakai absorption costing. Untuk bulan Februari dan Maret juga sama. Kita tinggal kaliin aja cost produknya dengan berapa toples yang kejual. Nanti ketemu variabel COGS-nya. Kalau kita pakai absorption costing, ini sedikit tricky. Karena cost produk setiap bulannya beda-beda. Kita nggak bisa langsung gitu aja ngaliin cost produk sama berapa toples yang kejual. Kita harus perhatiin aliran stoknya. Untuk bulan Januari, kita bikin 10 toples dan kejual semua. Berarti yang kejual ini cost produknya sama dengan yang diproduksi di bulan Januari, yaitu sebesar Rp50.000 per toples. COGS di bulan Januari berarti Rp500.000. Untuk bulan Februari, kita produksi 20 toples, tapi cuman kejual setengahnya. Atau dengan kata lain, dari total cost produksi sebesar Rp900.000 yang jadi COGS cuman setengahnya, alias Rp450.000. Sisanya lalu gimana? Sisanya sebesar Rp450.000 lagi jadi saldo stok atau inventory kita. Nah, di bulan Maret, kita berhasil ngejual 50 toples. Di mana 40 toples memang dari produksi di bulan Maret, dan 10 toplesnya lagi dari sisa stok kita. Untuk yang sisa stok, kita tadi udah hitung, totalnya sebesar Rp450.000. Sementara yang 40 toples kalau kita hitung, total cost-nya sebesar Rp1,7 juta. Kita tinggal tambahin buat tahu COGS di bulan Maret ini. Totalnya nanti ketemu sebesar Rp2.150.000. Untuk biaya umum, ini juga saya coba hitungin totalnya per bulan. Biaya umum yang sifatnya variabel besarnya Rp20.000 per toples. Nah, saya kasih sedikit catatan di sini. Kalau cost variabel, waktu kita ngitung cost produk tadi, variabelnya terhadap berapa banyak yang diproduksi. Kalau biaya umum ini nggak terkait sama berapa banyak yang diproduksi, tapi terkait sama berapa banyak yang kejual. Ingat, konsep matching principle guys. Jadi kita tinggal kaliin aja dengan berapa banyak yang kejual setiap bulannya. Buat tahu total variable expense-nya. Untuk yang sifatnya fixed, dari bulan ke bulan jumlahnya bakal tetap sama, yaitu Rp200.000 per bulan. Kalau kita totalin, di Januari dan Februari, total biaya umumnya masing-masing sebesar Rp400.000. Dan di bulan Maret, totalnya sebesar Rp1,2 juta. Nah, kalau data kita udah lengkap, kita tinggal bikin dalam bentuk laporan laba rugi sekarang. Pertama, kita bisa tulis penjualannya dulu. Ini nggak ada beda mau pakai format yang mana. Kita tinggal kaliin berapa banyak kita ngejual sama harga jualnya. Untuk COGS-nya, ini beda. Kalau kita pakai contribution format, kita kelompokin semua cost yang bersifat variabel. Terus kita kurangin ke sales kita buat dapetin contribution margin-nya. Dalam kasus kita, cost yang variabel ada dua. Yang bersumber dari COGS dan yang bersumber dari biaya umum. Kalau kita totalin, variable expense-nya di Januari dan Februari masing-masing jadi sebesar Rp600.000 dan di Maret jadi sebesar Rp3 juta. Terus kita tinggal kurangin sales kita dengan total variable expense ini buat dapetin contribution margin-nya. Selanjutnya, contribution margin ini tinggal kita kurangin lagi dengan fixed expense buat dapetin net operating income atau NOI-nya. Beres yang contribution format, sekarang kita coba buat yang pakai absorption costing. Ini mirip kalau kayak kita bikin laporan laba rugi yang biasanya kita lihat di laporan keuangan.
Seudah sales, kita tulis COGS-nya. Terus kita kurangin buat ketemu gross profit atau gross margin-nya. Setelah itu, kita tinggal kurangin sama total biaya umum kita buat ketemu operating income atau NOI-nya. Nah, sekarang coba kalian perhatiin. Kalau kita lihat NOI di antara kedua format ini, dari bulan ke bulan nilainya berbeda. Kenapa bisa beda? Penyebabnya ini karena perlakuan terhadap fixed overhead-nya berbeda. Di contribution format, kita nggak perhitungin fixed overhead di cost produk kita. Tapi, kita langsung biayain semua di periode berjalan. Sementara, kalau pakai absorption costing, pas kita ngitung cost produk, kita perhitungin fixed overhead-nya di sana. Kalau produknya kejual semua di periode yang sama, misalnya kayak di bulan Januari, di mana kita produksi 10 toples dan kejual semua, NOI-nya bakal sama. Tapi kalau nggak kejual semua, fixed overhead-nya nggak dibiayain secara full di bulan itu. Karena ada sebagian dari fixed overhead yang jadi cost inventory. Simpelnya, di absorption costing ini ada cost fixed overhead yang dikapitalisasi. Cost yang dikapitalisasi ini baru jadi biaya nanti. Waktu barangnya kejual dan cost inventory-nya kita akui sebagai COGS. Itu kenapa kalau kita lihat di bulan Februari, waktu kita produksi lebih banyak daripada yang kejual, sebagian fixed overhead-nya nggak jadi biaya, tapi masuk ke cost inventory kita. Nggak heran NOI-nya jadi lebih tinggi dibandingin kalau kita pakai variable costing. Sebaliknya, waktu kita ngejual lebih banyak dari yang diproduksi di satu periode, kayak di bulan Maret, berarti ada cost fixed overhead yang dikapitalisasi di periode sebelumnya dibiayain di bulan ini. NOI-nya bakal jadi lebih kecil dibandingin kalau kita pakai contribution format. Ini yang ngebedain antara kedua format ini. Pertanyaan selanjutnya, mending pakai yang mana dong kalau gitu? Kalau kalian perhatiin, sebenarnya ada benefit lebih kalau kita pakai contribution format. Benefit yang pertama, karena kita misahin secara detail mana yang variable dan yang fixed, kita bisa pakai informasi ini buat ngelakuin CVP analysis atau ngitung BEP. Kalau pakai absorption format, ini susah guys, karena nggak dibedain mana yang variable, mana yang fixed. Terus benefit lainnya, kita bisa lebih gampang buat cari tahu apa yang bikin NOI kita berubah. Begitu sales kita naik, NOI kita langsung naik. Pas enggak, ya enggak. Tapi coba lihat di format yang satunya lagi. Salesnya tetap, tapi NOI bisa naik. Kita nggak bisa langsung tahu kenapa. Kita harus telusurin dulu cost-nya. Baru ketahuan, oh ini karena ada cost fixed overhead yang dikapitalisasi. Benefit yang terakhir, contribution format ini bisa bikin kita lebih clear buat bikin keputusan. Kalau kita tahu cost yang fix-nya berapa, kita bisa tahu berapa besar contribution margin yang kita butuhin buat cover fixed expense ini. Kita bisa mutusin lebih lanjut strategi-strateginya kudu gimana. Apakah kita boost sales-nya? Apakah ada variable expense atau COGS yang bisa kita kurangin atau gimana? Ini alasan kenapa laporan laba rugi yang gunain contribution format ini lebih cocok untuk kepentingan internal perusahaan. Bisa bahaya kalau pihak eksternal, apalagi kompetitor sampai tahu komposisi variable dan fixed expense kita. Mereka jadi tahu kelebihan dan kelemahan struktur cost kita di mana dan bikin strategi pricing yang lebih baik dari kita. Jadi memang idealnya income statement yang pakai contribution format ini digunain untuk kepentingan internal aja. Sementara untuk yang pihak eksternal, yang mereka butuhin sebenarnya informasi yang akurat dan bisa diverifikasi. Jadi mereka nggak gitu butuh juga sebenarnya untuk tahu berapa besar variable atau fixed cost-nya. Malah kalau pakai absorption costing, metode ini lebih comply sama konsep matching principle. Jadi memang sebaiknya kalau untuk kepentingan eksternal, ya pakai yang absorption costing, jangan yang variable costing. Salah-salah malah dimanfaatin sama kompetitor ntar. Di topik berikutnya, saya mau bahas lebih dalam gimana kita bisa ngegunain variable costing ini buat bisnis-bisnis yang punya banyak divisi. Buat kalian yang udah berprofesi jadi akuntan atau kerja di perusahaan yang cukup besar, wajib ngerti ini deh. Karena saya yakin beberapa dari kalian pasti pernah kebingungan. Gimana sih bagusnya bikin laporan keuangan per divisi atau per segmen bisnis itu? So, buat terus ngikutin, pastiin subscribe channel ini ya. Kita bakal lanjutin bahas variable costing ini di topik selanjutnya. Pastinya dengan cara yang be simple.